Tapi Anda seru. sudah mengagetkan saya tadi di dalam. Seru? Hah? Menjelang maghrib kalian harus bawa ayang ya. Nanti seru, kasihan nonton sendiri nggak ada yang dipeluk gitu. Gue enak kan ngeliatnya. Jangan lupa nonton Menjelang Maghrib tanggal 31 Maret di bioskop kesayangan kalian. Hola guys, ketemu lagi bareng gue Fadli Jackson on YouTube channel Santai Bareng Gue. Gue udah tahu semua, pasti lo udah lama banget nanyain kemana aja nggak muncul-muncul. Nah, hari ini ada spesial event buat kalian semua. Pantengin di episode kali ini karena apa? Karena ada premier film terbaru horor Indonesia yang berjudul Menjelang Maghrib. Nah, kalau Menjelang Maghrib biasanya jam 5.45 ya, setahu gue. Kenapa judulnya Menjelang Maghrib? Mungkin seperti mitosnya zaman dulu, kalau misalnya anak kecil mau main keluar rumah menjelang maghrib jangan main karena nanti bisa diculik genderuwo. Mungkin itu opini gue nggak tahu ya. Tapi yang jelas film ini besutan dari sutradara Helvi Kardit yang juga teman gue, dan juga banyak teman gue juga yang terlibat berkecimpung di dalam film ini. So mau tahu keseruannya kayak gimana? Pantengin terus di Santai Bareng Gue episode kali ini. Menjelang Maghrib with me Fadli Jackson. Yes, teman santai, balik lagi di Santai Bareng Gue bersama gue. Tadi gue udah nonton film yang berjudul Menjelang Maghrib. Nah, di sebelah gue nggak pakai lama lagi, ini udah ada direkturnya, Mas Helvi Kardit. Oke, thank you. Gimana? Apa yang membedakan film ini dengan film-film lain? Dan kenapa orang semua di luar sana wajib nonton 31 Maret? Yang pasti ya, film ini gue buat menyuarakan apa yang pengen gue suarakan tentang dipasung, dan film ini gue dedikasikan untuk jutaan orang yang dipasung ya. Dan praktek itu sampai sekarang masih ada ya, tapi dengan kemasan ada sains juga, terus ada mistik. Ini bukan suatu hal yang gampang ya, bukan suatu hal yang gampang. Tentang orang dipasung ini, keterlibatan mistis itu nggak bisa disangkal juga gitu. Nggak bisa disangkal. Ya. Nah, ini yang gue sajikan ke masyarakat yang menurut gue ini something new ya, suatu hal yang baru untuk mereka akan bisa menonton film horor dengan experience yang beda. Kita syuting sih nggak lama ya. Syuting kita 18 hari. 18 hari. 18 hari. Cuma pre-production-nya cukup lama. Cukup lama di pre-production-nya. Pre-production cukup lama, post-production karena COVID segala macam. Betul. Dan untuk post-production aja kita hampir 1 tahun ya. Karena lagi kerja di CGI yang kepala itu kan. CGI tapi nggak bisa ngantor karena PPKM kan, semua ditutup. Wah, perjuangan banget lah bikin film ini. Terus lagi persiapan mau syuting, bokap gua kena COVID, bokap gua meninggal, ketunda lagi, ya banyak hal lah, banyak hal. Saksikan film Menjelang Maghrib 31 Maret di bioskop seluruh Indonesia. Rame-rame ajak keluarga semua, pacarnya semua. Satu kelas, ajak ayang. Nonton Menjelang Maghrib 31 Maret di bioskop kesayangan Bioskop, Anda. ya. Dukung terus film Indonesia. Ngabuburit di bioskop. Nah, bener. Ya. Menjelang Hari puasa. kemudian puasa. Iya kan? Ya. Wajib nonton film Indonesia, dukung Ya. support film Indonesia. Maju Ya. terus film Thank you. Indonesia. Tingkat kesulitannya adalah ini kan lagi pandemi ya kan, terus jumlah kru terbatas, jadi saya nggak di film ini saya bikin sendirian tanpa asisten, terus kita bikin 5 jam setiap hari untuk membuat Novia Bahmit menjadi karakter Nina setengah botak tanpa harus motong rambut. Itu ya itulah sulitnya di situ. Pokoknya nonton film Menjelang Maghrib 31 Maret mulai tayang di seluruh bioskop kesayangan Anda. Tantangan ketika syuting, menjaga mood kebersamaannya itu sih gitu. Jadi kalau misalnya satu orang bete dan kita capek seharian kan bisa kayak kemana-mana gitu. Sedangkan kita semua sama-sama pasti semuanya capek gitu. Jadi kita harus tetap semangat gitu. Tapi kebetulan hoki banget sih, memang artis-artisnya tuh baik banget. Jadi kayak si Novia suka nyanyi-nyanyi, terus kayak yang hibur segala macam, nilai kita ketawa-tawa. Jadi kayak yang sebenarnya mungkin capek gitu ya, tapi kita jadinya happy. Film ini kenapa wajib ditonton? Ini gokil banget sih, bener-bener kalau kalian suka film yang mungkin tipe film festival gitu ya, yang eksperimental abis. Jadi tuh pemainnya itu jadi DOP-nya tuh nggak megang kamera, yang megang kamera tuh full si pemainnya.
dan dia itu ceritanya kayak lagi liputan gitu, jadi kayak tipe-tipe Blair Witch Project ya. Terus ada banyak hal di sini yang seru banget, ada kayak pakai GoPro gitu, jadi seru banget sih, kayak ada ular, terus ada adegan muntah, ada banyak banget hal-hal ekstrim di sini gitu, bener-bener wah maksimal banget sih gitu, jadi kayaknya harus ditonton sih gitu, apalagi pecinta film wajib, apalagi horor wajib banget. Oke teman santai, aku mau bilang sama kalian wajib banget nonton film ini. Bagi kalian pecinta film ya, orang-orang yang merasa kultur gitu ya, orang yang berbudaya gitu ya, wajib menonton film berkualitas ini. Ini juga ada isu mental health-nya gitu, dimana di Indonesia banyak banget orang yang mungkin sebenarnya punya isu kesehatan mental gitu ya, terus sama keluarga nggak diobatin, ya udah dipasung aja gitu. Jadi film ini sebenarnya ngangkat itu juga gitu, dimana hak asasi manusia tuh sankingnya kurang pendidikan dan segala macam, jadinya orang-orang tuh ya udah dipasung aja gitu, dan bukannya dia kehidupannya direngut, udah bukan manusia lagi gitu. Nah itu yang sebenarnya kita pengen tahu nih, kayak apa sih kalau di daerah itu kalau misalnya dipasung. Jadi bukan cuma mistis doang. Tonton di bioskop kesayangan Anda tanggal 31 Maret menjelang maghrib. Menjelang maghrib boy. Guys, menjelang maghrib guys. Maghribnya udah lewat guys. Katanya serem banget nih filmnya. Gue penasaran. Wok sini wok, gue takut wok. Ini kru gue juga penakut juga nih anak art. Tuh, waduh ada gambarnya. Menjelang maghrib. Oh, tuh gambarnya serem. Matanya putih semua. Penasaran yang gimana kan? Kamera mati. Udah, matiin aja kameranya. Yo teman santai, balik lagi bersama gue Farley Jackson di Santai Bareng Gue. Tadi kita udah nonton ya, udah nonton duluan nih, menjelang maghrib. Gimana Kak? Gimana? Justru jangan spoiler dulu. Oh iya. Ya? Tapi Anda seru. sudah mengagetkan saya tadi di dalam. Hah? Seru? Kaget. Oh kaget. Seru. Kalau kaget pasti seru. Yes. Tapi mau nanya nih, Oke. di antara semua scene mana yang menurut kamu, aduh anjing paling terberat? Ya nggak boleh spoiler sih Tapi ya. iya, Oke. ini aja adegannya misalnya Jadi ada, tantangan. tapi ini ada di trailer jadi nggak apa-apa. Ada satu adegan yang aku dipasung. Itu sangat berat karena itu jam 12 malam kebetulan. Take-nya? Aku take-nya. Dan itu aku teriak bener-bener nggak boleh berhenti satu nafas. Waduh. Jadi kayak habis pitasu abis itu tau nggak? Besoknya aku syutingnya suaranya serak. Suaranya hilang. Itu namanya totalitas. Kalian harus wajib banget sih nonton. Kenapa? Karena di film Menjelang Maghrib ini bukan hanya kita tidak menyajikan hanya horor saja, tapi kita di sini ngasih beberapa edukasi. Kakak tadi pasti nonton, lihat kan, pusing nggak? Saya tidak mau spoiler, tapi saya masih ingat dialognya. Pokoknya ini pokoknya kita menyampaikan banyak pesan di film ini, jadi kalian harus nonton karena ini bukan sekedar film horor biasa. Syarat pesan moral. Banyak banget. Dan ada dianya juga. Dan ada Iya. akunya, jadi kalian harus nonton, ada aku guys, aku sangat effort di situ. Nah ini ada lagi, pertanyaannya lagi. Oke. Di dunia kehidupan kita, ini sebenarnya bukan spoiler. Di dunia kehidupan kita, ada alam manusia dan ada alam yang lain. Yes. Nah kalau kamu sendiri, tanggapan kamu mengenai alam yang di luar manusia ini seperti apa sih? Tanggapan aku sebenarnya ya, kalau kalian lihat karakter Thalia dan Anit itu sangat jomplang karena sebenarnya Anit itu penakut. Aku itu sangat penakut. Aslinya? Jadi, ya. Oh. Kalau di situ kan Thalia yang kayak barbar, kayak gue nggak percaya sama namanya setan, mistis, nggak percaya. Sedangkan kalau Anit sangat percaya, kayak ada yang itu piring jatuh aja aku bisa langsung setan, padahal mungkin aja kucing Itu gitu. aslinya. Aslinya. Kalau yang di dalam filmnya nyari penyakit. Cari penyakit. Ada dicari sama dia. Nggak ada yang nggak ada dicari sama dia. Iya kan? Pokoknya kalian harus nonton. Wajib nonton. Wajib. Teman Buat santai. Pokoknya nanti tanggal 31 Maret 2022 kalian harus nonton Menjelang Maghrib Movie di seluruh bioskop Indonesia dan ketemu sama aku. Jangan lupa. Jangan nonton, lupa. Ya. Support film Indonesia. Ya, support film Indonesia. Support film Menjelang Maghrib. Yes. Oke. Siapa tahu lu lagi nonton ada dia ketemu. Iya, Menjelang Maghrib kalian harus bawa ayang ya. Nanti setelah kasihan nonton sendiri nggak ada yang dipeluk gitu. Kok gue jadi agak tinggi tuh ya? Iya, siap. Nah, ini teman santai, ini di sebelah gue ada salah satu aktor pemainnya tadi yang cukup membuat gue gedak di dalam filmnya. Asli. Ini orang nyari penyakit banget, sumpah. Udah bikin apa? Jump scare penyakit. Bro, Apa bang? menurut lo selama lo syuting nih, satu adegan yang paling berat menurut lo, tapi jangan spoiler. Iya. Apa? Adegan yang
gua kena jump scare-nya. Yang gua soalnya jadi posisinya ini tuh 3 karakter dimana tuh 2 yang pinter, gua yang tololnya kasarnya. Gue yang nggak pintar, cuman gue lulus masuk jurusan itu. Abis itu, dan gue tuh orangnya yang bodo amatan, yang nggak terlalu mikirin kayak apaan sih lewatin ini nanti kena hantu, maghrib-maghrib keluar nanti di kesurupan. Kalau nggak dulu kayak main petak umpet maghrib-maghrib nanti hilang gitu. Gue yang nggak terlalu kayak gitu-gitu. Dan di film ini gue tuh yang paling banyak kena jump scare-nya. Gue yang sering diteror, gue yang sering diiniin, dan gue tuh orangnya juga yang ini kalau belum kelar nih, gue belum ketemu orangnya, gue belum mau pulang gitu. Nah itu, enak gue tuh karakter lu. Berhasil berarti lu. Berhasil kan? Berhasil tuh, Bang. Ya gue enak kan ngeliatnya. Tapi gue gak kesel sama lu bro. Di dalam filmnya gue enak. Gitu kan. Jujur ini menurut gue salah satu film Indonesia yang berani ngecetusin film dokumentari. Dokumentarinya itu yang benar-benar pure dari pemainnya. Jadi kesulitannya kita sebagai pemain bukan sekedar dari actingnya juga. Jadi kita bener-bener gue reading 2 minggu itu latihan cuma megang kamera yang harganya ratusan juta, gue pegang, gue bawa lari-lari, dan jelek bagusnya hasil film itu dari pemainnya juga. Dari lu juga salah satu, karena kan on tuh record tadi gue lihat. Dan itu bukannya dari produksi ini nggak punya kameramen, bukan. Kameramennya ada, cuman memang fokus bener-bener pure dokumentari. Jadi emang seakan-akan ini kisah nyata, kisah asli. Kalau di Indonesia menurut gue ini baru pertama kali sih. Kalau di Jepang atau di luar negeri itu udah banyak banget film-film dokumentari gitu sih. Dan ini juga film ini ngasih tahu ke kalian kalau misalkan di pulau-pulau sana, di pulau-pulau Indonesia di ujung sana yang masih pendalaman itu masih banyak yang ngelakuin atau masih ada budaya-budaya yang pasung, yang benar-benar dihukumnya kayak gini lah, yang kejam menurut kita. Jadi kita harus yang jadi masih banyak ya orang yang lebih parah dari kita. Jadi itu benar-benar kalian harus nonton itu sih. Nah kalau karakter lo, yang tadi di film yang gue lihat yang gue enak banget tuh, nama asli, kalau tau kan karakternya nyari penyakit. Nah kalau aslinya nyari apa lo? Nyari duit. Nggak, lo penakut gak lo asli? Kalau di situ kan, penakut gak? berarti sama. Cuman dan lu begitu kalau misalnya ada something, wah lu cari nih ada suara apa tuh, lu cari dong. Kalau aslinya, di sananya mungkin gue lebih tengil, lebih selengean lagi, terus lebih yang penasaran lagi. Kalau aslinya tuh nggak kayak yang gitu kayak udah nggak terlalu yang gimana banget. Jadi nggak terlalu berat sih untuk dalam karakternya, cuman kayak agak dilebihin dikit. Nah kalau pendapat lo sendiri pribadi lo ya tentang yang namanya kalau kita hidup ada ya, alam manusia, ada juga alam goib lah kita sebut ya. Menurut lu pandangan lu terhadap alam goib itu gimana? Kalau menurut gua gini, kebetulan gua sebelumnya pernah pesantren juga. Wih, ternyata. Iya, mantap. Gua sih gimana ya? Yang penting kita di dunia ini tuh hidup berpasang-pasangan. Dan Tuhan juga, maksudnya Allah juga nyiptain makhluk itu cuma bukan makhluk hidup doang yang kayak kita. Masih ada makhluk lainnya kayak makhluk halus lah atau binatang atau gimana. Dan menurut gue sih gini, kita mau kemana-mana pun, maksudnya kayak tumbuhan tuh makhluk hidup. Kayak misalkan apa segala macam, kita yang penting kita menghormati segala macam. Udah sih gini itu aja. Kalau misalkan percaya dibilang ya percaya, dibilang enggak juga ya enggak. Soalnya gue nggak pernah lihat asli juga. Gue belum pernah lihat yang asli ya. Ya mudah-mudahan ini didengerin tuh. Jangan doain. Nah jadi gini, buat teman-teman semua dari ujung Sabang sampai Merauke, pokoknya kalian wajib banget nonton film Menjelang Maghrib. Bakalan tayang di bioskop kesayangan kalian, di utamanya itu di XX1 tanggal 31 Maret 2022. Pokoknya wajib nonton, kalau bisa bareng sama Ayang juga. Soalnya di bulan puasa, menjelang maghrib kita nonton, habis itu keluar buka puasa bareng, itu enak banget sih. Jangan lupa nonton, oke? Scene yang paling terberat? Muntah, ya. Kenapa tuh? Karena itu harus dapat muntah yang langsung mengagetkan, dan semuanya harus itu sampai retake berapa kali, dan itu rasanya nggak enak banget. Dan scene-scene lu juga gue tadi sempat lihat jump scare-nya lumayan, gue juga sampai banyak sekali jump ya. scare. Ya, wajib banget buat kalian nonton Menjelang Maghrib ini, karena ini menceritakan tentang budaya Indonesia di mana kita menjelang maghrib itu nggak boleh ngelangkain bambu, terus banyak hal yang kita nggak boleh lakuin ketika sebelum maghrib, disuruh di rumah aja. Itu karena kenapa? Dan di sini salah satunya ada cerita di mana kita menjelang maghrib itu apa yang harus kita lakuin, dan pesannya banyak sekali yang bagus di dalam
film ini tentang ODGJ juga dan maksudnya untuk menyampaikan kepada orang-orang di luar sana kalau yuk kita perhatikan lingkungan yang ada karena bumi ini tidak diperuntukkan untuk manusia saja, tapi ada banyak lagi makhluk hidup yang lainnya gitu. Jadi kita harus saling menghargai, mendukung ekosistem yang ada. Guys, buat kalian semua jangan lupa nonton Menjelang Maghrib tanggal 31 Maret di bioskop terdekat dan kesayangan kalian. Support terus film Indonesia. Farley Yes. Jackson, Novia Bahmit, pamit out. Bye. Yo guys, gimana tadi? Lu udah nonton episode kali ini? Lu udah gak penasaran lagi kayak gimana? Film horor yang judulnya Menjelang Maghrib. So buat lo semua jangan lupa nanti saksikan film Menjelang Maghrib tanggal 31 Maret di seluruh bioskop kesayangan Anda. Jadi cocok buat lo semua ya, apalagi menyambut bulan Ramadan nih. Puasa-puasa awal ada film horor Indonesia, support film Indonesia. Dan jangan lupa juga selain support film ini, lo semua yang belum subscribe, klik subscribe-nya, klik loncengnya, di-share juga ke teman-temannya. Dan lo juga bisa support channel ini melalui Facebook page dan Instagramnya di @santai_bareng_gue. Jadi sampai di sini lo episode kali ini with me Farley Jackson. See you on next episode. Bye bye. Wassalam. Menjelang Maghrib.